kabar kalian semua, nak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau anak ibu yang bernama Rio tolong memimpin doa untuk kita pada hari ini ya, nak. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang bernama Rio. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu mau mengabsen kalian dulu satu persatu, agar ibu tahu siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini. Ibu panggil namanya, jika yang ibu panggil namanya, tolong disahut ya, biar ibu tahu. Rio. Oke, hadir. Nabila. Oke, hadir. Putri. Oke, hadir. Rian. Oke, hadir. Mia. Oke. Daniel. Oke. Ade Irma. Oke, hadir juga. Joshua. Hadir. Maria. Oke, hadir juga. Ica. Hadir. Stephen. Oke, hadir. Wahyu. Hadir. Oke, hadir. Berarti anak ibu semuanya hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, nanti pada akhir pembelajaran setelah ibu membawakan materi, ibu akan memberi kalian nanti beberapa soal pilihan berganda, yang dimana nanti kalian harus menjawab soal tersebut. Dari situ nanti ibu tahu siapa saja sih yang mengerti dari materi yang telah ibu sampaikan. Jadi nanti kan ibu bisa cek ini, kalau misalnya memang benar-benar dia mendengarkan apa yang ibu bilang, berarti semua pertanyaan yang ibu berikan terjawab dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dokumen dan dokumentasi. Nah, pertama di sini ibu akan mengajarkan kalian tentang dokumen. Bisa dibuka bukunya halaman 2 ya. Siapa yang sudah tahu apa sih sebenarnya dokumen itu? Coba, jika ada yang tahu boleh tunjuk tangannya dan sebutkan namanya, nanti bisa ibu kasih nilai tambahan. Oke, Daniel, coba kamu. Apa sih dokumen itu? Coba kasih tahu ibu. Oke, bagus sekali Daniel ya. Bagus sekali pengertian dokumen dari yang disampaikan Daniel. Nah, di sini ibu akan memperjelas sedikit aja bahwasannya pengertian dokumen itu terdapat dari 3 sumber ya, nak. Yang pertama itu ada yang dikatakan menurut dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini itu dokumen yang dimaksud dari KB ini, yaitu dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau yang tercetak yang dapat dipergunakan sebagai alat atau keterangan, yang contohnya itu seperti akte kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Nah, ada juga menurut ensiklopedi administrasi. Nah, menurut dari ensiklopedi administrasi ini, dokumen itu adalah warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat untuk mendukung suatu keterangan. Nah, yang ketiga itu juga ada menurut ensiklopedi umum. Tadi kan ensiklopedi administrasi, nah ini umumnya. Nah, menurut ensiklopedi umum ini, bahwasannya dokumen itu adalah surat yang berbentuk seperti surat, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman yang tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah. Nah, jadi dapatlah kita kesimpulkannya bahwasannya itu dokumen itu adalah surat-surat atau benda yang berharga termasuk rekaman yang digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung suatu keterangan. Nah, jadi sampai sini sudah mengerti kan apa itu dokumen?
Baik, tadi kan sudah pengertian dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dokumentasi. Nah, di sini dokumentasi juga terdapat ada 3 sumber yang memberikan pengertian tentang dokumentasi. Yang pertama itu menurut Kamus Administrasi Perkantoran. Nah, menurut Kamus Administrasi Perkantoran ini bahwasannya dokumentasi adalah suatu pekerjaan yang bertugas untuk mengumpulkan, menyusun, mencari, menyelidiki, meneliti, atau mengelola serta memelihara dan menyiapkan sehingga menjadi dokumen yang dapat digunakan. Nah, yang menurut sumber kedua yaitu menurut mikroreproduksi. Nah, maksud dari mikroreproduksi ini bahwasannya dokumentasi itu adalah reproduksi dokumen dalam bentuk lebih kecil atau mikroreproduksi khususnya dalam bentuk mikrofilm. Nah, yang ketiga ada juga menurut FD. Maksudnya itu adalah Federation International Documentation. Nah, dari sini pengertian dokumentasi itu adalah pekerjaan mengumpulkan, penyusunan, dan menyebarluaskan dokumen dari segala macam jenis lapangan pekerjaan ataupun aktivitas manusia. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwasannya dokumentasi itu adalah kegiatan mengumpulkan data, baik itu dengan cara mencatat, merekam, atau dengan cara lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Nah, di dalam materi kita pada hari ini yaitu ada pun jenis-jenis dokumen. Yang pertama itu ada jenis dokumen yang berdasarkan kegiatannya ya anak-anak. Nah, itu terdiri ada 3. Yang pertama ada dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah. Coba ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu contoh-contoh dari dokumen pribadi, dokumen niaga, dan juga dokumen pemerintah? Yang tahu boleh tunjuk tangan, nanti ibu tambah nilainya yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Coba Adirma ya, kamu apa nak? Apa yang kamu ketahui contoh-contoh dari dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah? Ya, bagus sekali ya. Cuma ibu akan menambahkan sedikit saja. Nah, dokumen pribadi itu nak, dia itu yang menyangkut kepentingan perorangan ya, seorang secara pribadi. Nah, contohnya itu seperti akte kelahiran, surat izin mengemudi atau SIM, KTP. Nah, itu adalah contoh yang surat yang menyangkut ataupun dokumen yang menyangkut tentang pribadi seseorang. Nah, yang kedua itu ada dokumen niaga. Nah, di sini dokumen niaga ini yang dimaksudkannya itu dia yang berkaitan dengan perniagaan atau suatu transaksi yang dilakukan. Contohnya seperti cek kota, kwitansi, dan lain-lainnya. Itu ada dokumen pemerintah. Nah, dokumen pemerintah ini anak-anak dia yang berkaitan dengan kepentingan yang berisi tentang informasi ketatanegaraan. Contohnya seperti perundang-undangan, ya peraturan dari presiden, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan negara kita ini. Nah, ada juga jenis dokumen yang berdasarkan dia dalam bentuk fisiknya. Nah, dia juga terdiri dari 3. Yang pertama itu ada namanya dokumen lierer. Dokumen lierer ini contohnya seperti buku, majalah, dan film-film, karena dokumen-dokumen ini itu dia dicetak dengan cara ditulis dan digambar. Nah, makanya dari ibu bilang contohnya itu adalah dia seperti buku, majalah, dan film-film. Nah, yang kedua itu ada namanya dokumen korporil. Nah, dokumen korporil ini dia itu adalah dokumen yang berbentuk benda sejarah. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, kan pasti bertanya-tanya anak kan, benda sejarah. Nah, dia itu contohnya seperti yang di dalam museum-museum sana, benda-benda bersejarah, fosil-fosil, ataupun arca-arca yang sudah dimuseumkan, dia benda-benda pada zaman dahulu. Jadi di sana lah tempatnya semua. Itu adalah salah satu dokumen korporil.
Nah, yang ketiga itu namanya dokumen privat. Nah, dokumen privat ini dia yang berkaitan dengan surat atau arsip. Contohnya seperti surat niaga, surat dinas, ataupun laporan-laporan penting. Nah, yang ketiga itu ada jenis dokumentasi yang berdasarkan fungsinya. Nah, dari yang berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada namanya dokumen dinamis aktif. Nah, dokumen dinamis aktif ini maksudnya, dokumen dinamis aktif ini maksudnya itu adalah sebuah dokumen yang dimana dia akan dipakai ataupun digunakan secara terus-menerus. Nah, digunakan dalam suatu pekerjaan ataupun penyelesaian suatu masalah juga bisa dengan melakukan adanya dokumen dinamis aktif ini. Nah, contohnya itu seperti berkas-berkas yang digunakan oleh pegawai yang masih berstatus kerja. Maksudnya, jadi misalnya si Daniel bekerja di satu perusahaan tersebut kan. Nah, berkas-berkas dia itu itulah termasuk berkas dinamis aktif karena dia masih sebagai dinyatakan anggota pada perusahaan tersebut. Jadi apapun segala macam dokumen ataupun berkas-berkas yang berkaitan dengan si Daniel pasti itu dinamakan dokumen dinamis aktif. Nah, yang kedua itu ada namanya dokumen dinamis semi aktif. Nah, maksudnya itu adalah sebuah dokumen yang dimana dapat pemanfaatannya dari frekuensi penggunaannya yang dianggap sudah tidak berlaku lagi. Nah, contohnya itu seperti ijazah TK, sertifikasi, slip gaji yang sudah lewat. Nah, misalnya kan si Daniel tadi bekerja di satu perusahaan. Nah, dia mendapatkan gaji pada bulan 1 Januari misalnya, pada bulan 1. Nah, dia pada bulan kedepannya, bulan kedua, bulan Februari, dia pasti juga mendapatkan gaji di bulan Februari itu. Nah, dia pasti tidak akan membutuhkan slip gaji yang ada di bulan 1. Mungkin yang sudah ada pun, ya mungkin ada orang kalau misalnya yang lebih teliti, dia disimpannya lah slip gaji itu. Mungkin tapi kebanyakan orang-orang tidak seperti itu. Dia akan membuang ataupun tidak menyimpan slip gaji yang sudah lewat. Nah, selanjutnya itu ada namanya dokumen dinamis inaktif. Nah, dokumen dinamis inaktif ini adalah sebuah dokumen yang dimana pemanfaatannya tidak lagi dirasakan dalam pekerjaan atau di sebuah kantor. Contohnya seperti, tadi kan Ibu bilang kalau dokumen dinamis aktif dia berkasnya masih ada di dalam perusahaan tersebut karena orang tersebut masih bekerja di perusahaan itu. Kalau ini kebalikannya, dia jika sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dia berkas-berkas yang menyangkut dengan dia itu sudah tidak lagi ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, dia tidak menjadi anggota perusahaan tersebut lagi. Nah, ada juga dokumen yang berdasarkan sifatnya. Nah, ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada namanya dokumen tekstual. Dokumen tekstual ini dia dokumen yang berisi suatu informasi yang dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti buku katalog. Dan yang kedua ada namanya dokumen non-tekstual. Dan dokumen non-tekstual ini adalah segala dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, contohnya seperti peta, grafik, dan lain sebagainya. Nah, ada yang terakhir itu adalah dokumen yang berdasarkan jenisnya. Ini terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama itu ada dokumen fisik, yang itu maksudnya dokumen yang berhubungan dengan materi, ukuran, berapa berat letak dan lain contoh sebagainya. Contohnya itu ya seperti majalah, buku, katalog, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada dokumen intelektual. Maksud dari dokumen intelektual itu dokumen yang dibuat berdasarkan tujuan, isi sumber, metode penyebaran kesenian dokumen, dan lain-lain. Contohnya itu seperti ini anak-anak, peta grafik, dan lain sebagainya. Jadi dokumen intelektual ini juga dapat dibuat berdasarkan sumber referensi yang terpercaya untuk menentukan kebenaran tujuan dan isi yang dibuat dari dokumen tersebut. Jadi maksudnya jika ada nanti anak-anak ibu ingin meneliti sebuah penelitian, buatlah informasi-informasi yang benar,
memang fakta, memang benar-benar ada, bisa dinyatakan kebenarannya. Jadi tidak nego-nego dia, tidak asbun, asal bunyi. Apa yang kita buat tapi tidak sesuai dengan kenyataan itu tidak baik. Jadi informasi yang memang benar-benar nyata dia ada, kita dapat memberikan informasi baru juga kepada untuk orang-orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang perbedaan, apa sih perbedaan dokumen dan dokumentasi itu. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi pengertian berdasarkan segala macam jenis-jenis dokumen dan dokumentasi. Coba, siapa yang tahu apa-apa saja sih perbedaan dari dokumen dan dokumentasi itu? Yang tahu, coba tunjuk tangannya, akan Ibu tulis juga namanya. Pasti banyak ini yang tahu. Karena dari tadi, anak-anak Ibu memperhatikan Ibu sekali. Ibu tengok, jelas dia. Sepertinya dapat ditangkap apa yang Ibu jelaskan. Ayo, siapa jika ada yang mau memberi tanggapannya, tunjuk tangan, nanti namanya Ibu tulis. Ya, benar sekali ya. Dari Ade Irma, dari Mia, dari Ica, semuanya sangat benar sudah menyebutkan perbedaan dokumen dan dokumentasi. Tapi Ibu akan memberi tambahan sedikit saja dan memperjelas untuk kalian semua ya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasannya perbedaan dokumen dan dokumentasi itu seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasannya dokumen yaitu dia difokuskan kepada benda atau informasinya. Nah, dari dokumen tersebut dia ya. Jadi sementara dokumentasi itu adalah dia difokuskan pada kegiatannya, cara pengelolaannya, cara mencari informasi tersebut gitu dia. Nah, ada juga perbedaannya itu dokumen itu bukan merupakan unit kerja. Nah, jadi kalau dokumentasi dia merupakan unit kerja. Karena di mana? Karena yang bilang tadi kan kalau dokumen dia yang sudah memang terkumpul dokumen-dokumen dilakukannya. Makanya kalau dokumentasi itu dia adalah cara kerjanya. Bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi itu? Ya dikumpulkannya lah, ya ditelitinya. Kalau misalnya yang benar-benar lah informasi itu dapat dibuktikan kebenarannya, berarti itu memang benar-benar dapat digunakan sebagai dokumen. Nah, baik. Setelah itu kita akan mempelajari tentang peranan dokumentasi. Nah, di sini peranan dokumentasi ini sangat penting ya anak-anak, karena apa Ibu bilang? Tujuan dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan, serta bukti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin membuat suatu penelitian, jadi kalian harus mengumpulkan informasi-informasi penting itu yang memang benar-benar ada, benar-benar nyata. Jadi tidak ecek-ecek dia, tidak bohong-bohongan. Kalau bohong-bohongan pasti nanti jika ada orang yang memerlukannya akan kesulitan dia. Karena tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang fakta. Nah, peranan dokumentasi ini yang pertama yaitu sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Jadi, dokumen itu bukan menyimpan alat bukti dan data-data suatu keterangan. Nah, disebabkan karena itu dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bukti atau bahan yang dapat membantu mengambil keputusan. Nah, dan yang kedua itu sebagai bahan penelitian. Dokumentasi ini juga memberikan bantuan informasi tentang isi dokumen kepada orang yang memerlukan dengan adanya dokumen yang benar. Maka seseorang akan menyusun, mengelola, serta menyimpan informasi dengan teratur. Jadi dokumen itu nanti bisa digunakannya dalam satu penelitian itu yang memang benar-benar mengandung suatu informasi. Nah, jadi dapatlah kita simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwasannya dokumentasi itu dia adalah suatu tujuan kegiatan dokumen yang untuk mendapatkan suatu keterangan, penerangan, pengetahuan, serta bukti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi yang seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya nanti anak-anak Ibu ini kan mau
melanjut ke perguruan tinggi, pasti nanti ada kita disuruh untuk melakukan sebuah penelitian ini, apalagi kalau menyusun skripsi. Nah, pasti kan selalu melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi Ibu harap dengan adanya kita mempelajari dokumen dan dokumentasi ini, kita dapat melakukannya dengan cara baik dan benar-benar memang informasi yang kita berikan itu sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Baik, sekian materi dari Ibu sampaikan untuk kalian semua pada hari ini. Nanti akan Ibu berikan soal berupa pilihan berganda. Jadi Ibu mau kalian mengerjakannya. Nah, jadi kalau misalnya udah nanti Ibu kasih, tolonglah dikerjakan ya anak-anak. Jadi dari situ nanti Ibu tahulah siapa sih yang tidak mengerti, siapa yang mengerti, siapa yang memperhatikan Ibu pada saat Ibu menerangkan. Nah, sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita ketemu minggu depan. Jadi anak-anak semua tolong dikerjakan apa yang Ibu telah tugaskan ya. Baik, selamat siang untuk kita semua.